Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus 1, demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sukacita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat ikan kemurnian imanmu, katanya, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi saya akan menyoroti dari ayat 7, sekalipun di ayat-ayat sebelumnya itu sebenarnya banyak hal yang bisa kita eksplor dari firman Tuhan ini. Yang ayat 7, demikian firman Tuhan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Jadi di sini dikatakan bahwa ternyata iman itu ada semacam tingkatannya. Dari yang berharga dan menjadi kurang berharga. Iman selalu berharga, tetapi ternyata ada yang sangat berharga, ada yang berharga. Nah, di sini dikatakan bahwa iman yang berharga itu adalah iman yang murni, yang diuji kemurniannya dari api. Jadi, untuk menjadikan iman yang berharga, setiap orang harus mengalami satu pengujian. Ayat 6 di situ dikatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini ketika kamu harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi tidak lain dan tidak bukan untuk menunjukkan satu nilai yang berharga itu, satu proses harus dialami. Demikian juga pada saat ini, barangkali kita memasuki satu atau mengalami satu proses. Kalau dalam firman Tuhan, adalah ada maksud Tuhan untuk meningkatkan nilai dari iman kita, untuk memurnikan iman kita. Nah, iman yang murni itu seperti apa? Iman yang hanya mengandalkan Tuhan. Iman yang motivasinya adalah Tuhan. Jadi, orang dalam hidupnya karena dia memiliki keinginan, dan apabila keinginan itu tidak dikuasai, dia sesungguhnya akan membuat imannya menjadi tidak murni. Imannya ada banyak motivasi. Imannya diisi dengan perkara-perkara lain untuk tujuan hidup duniawi. Tetapi Allah mau iman kita murni. Iman kita hanya menunjukkan panggilan dan kasih kepada Tuhan. Nah, tentu untuk menghilangkan sesuatu yang kotor, harus dilakukan pemurnian, harus disaring, harus dipanaskan, harus dibebaskan dari segala pengotor yang ada. Pengotornya itu adalah segala motivasi dan pikir bagaimana kita mengikut Kristus, itu dibuang semuanya melalui pengujian, pencobaan, sampai akhirnya kita ada di dalam satu iman yang murni. Iman yang hanya melihat Yesus itu alasannya karena dia sudah mati bagi kita, dan hidup kita sepenuhnya bagi dia tanpa ada embel-embel yang lain. Itu adalah berkat Tuhan di pagi hari ini. Jadi dalam kondisi seperti saat ini, firman Tuhan katanya bergembiralah akan hal itu. Karena dari sisi yang lain, ada satu keuntungan yang pasti kita peroleh apabila
kita tetap tinggal di dalam hidup di dalam Tuhan. Pasti ada keuntungan dalam kondisi apapun ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita memulai hari ini dengan berdoa.